Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita akan lanjut belajar ya. Pembahasan kita masih tentang wireless gitu, karena masih banyak ya lab wireless, tinggal 2 lab lagi atau 3 lab lagi gitu. Oke, kita akan lanjutin sekarang materi kita tentang WPS gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar apa itu WPS ya. Kalau kepanjangannya itu Wi-Fi Protected Setup gitu. Wi-Fi Protected Setup. Oke, benar. Nah, jadi mungkin di setiap perangkat jaringan atau vendor-vendor seperti router, access point, rata-rata access point itu udah memiliki yang namanya WPS gitu. Kalau misalkan teman-teman punya router TP-Link atau yang dari IndiHome, itu bisa dilihat ya, di belakang itu ada tombolnya tulisannya kecil, itu bacaannya WPS gitu. Nah, itu WPS itu fungsinya untuk mempermudah kita ya ketika ada perangkat jaringan, ada perangkat atau end device baru yang ingin terhubung ke ini ya, yang ingin terhubung ke jaringan kita gitu. Oke, sebentar, saya mau kasih ininya dulu. Oke. Oke, kalau di Citra Web dia penjelasannya singkat ya. Intinya fitur ini diharapkan kepada pengguna perangkat mendapatkan kemudahan untuk menambahkan perangkat ke dalam jaringan nirkabel gitu. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya masukin password gitu di perangkat kliennya. Dengan hanya cukup kita klik tombol WPS aja di misal di WPS access point-nya, kita klik WPS access point-nya itu, tapi syaratnya kita perangkat kita ini harus dukung WPS kliennya dulu gitu. Jadi kalau misalkan di handphone itu, biar saya tunjukin dulu. Di handphone itu ada beberapa perangkat yang support WPS dan ada juga yang nggak support ya. Nah, ini kalau misalkan ini HP saya contohnya ini Vivo. Nah, ini kalau misalkan teman-teman buka di, ada kelihatan, oh iya, karena ada efek ya jadi nggak kelihatan ya. Oke, efeknya saya matiin dulu. Oke, nah ini kalau misalkan teman-teman lihat, ini ada tampilan wifi ini kan ya, tampilan wifi ini, nih saya pin deh biar makin kelihatan. Di tampilan wifi ini kan ada beberapa pilihan ya. Kalau misalkan kita mau terhubung atau terkoneksi dengan perangkat wifi, itu biasanya kita klik yang ini nih, klik yang biasa gitu ya. Oh, sorry sorry, klik yang ini contohnya, tambahin perangkat biasa. Habis itu kita sambungkan kan ya, sambungkan kemudian kita ketikkan passwordnya gitu. Nah, kita juga bisa tanpa perlu mengetahui passwordnya pun itu bisa. Caranya adalah klik di pengaturan lanjutan gitu. Mungkin kalau HP-nya bahasa Inggris beda ya tulisannya. Kemudian di paling bawah itu ada yang namanya sambungkan melalui WPS gitu. Nah, itu coba klik aja gitu. Sambungkan melalui WPS, nanti akan muncul tampilannya seperti ini gitu. Kita disuruh untuk tekan tombol WPS pada router atau access point servernya gitu. Nah, itu kita klik dan itu secara otomatis kita akan mendapatkan uh, pertama itu kita dapatkan security profile atau passwordnya. Nah, itu setelah kita mendapatkan, kalau misalkan di handphone itu akan otomatis langsung terhubung ya, langsung terkoneksi dan kita dapat IP dan terkoneksi ke internet. Tapi kalau misalkan di router mikrotik itu beda lagi WPS kliennya gitu. Jadi kita hanya sekedar mendapatkan security profile-nya aja. Dan itu nanti kita konfigurasi lagi sendiri untuk wirelessnya. Tapi saya belum coba belum saya coba config lagi ya. Ya. Jadi apa namanya diperlambat gitu terlalu cepat terasa. Oh, penjelasannya terlalu cepat. Oke, oke. Tadi sampai mana ya? Apa?
Apa yang mau saya ulang Mas Krisna? Tadi apa yang hanya security atau Oke, oke, oke. Jadi kalau misalkan di handphone gitu, misalnya kita ada handphone dan handphone kita ini mau terkoneksi dengan sebuah akses point. Nah, biasanya itu kita kan buka pengaturan WiFi, kemudian kita sandingkan ya, atau kita sambungkan atau kita connect ke WiFi tujuan. Dan itu kita harus mengetahui passwordnya. Nah, dengan adanya WPS, ini kita menjadi lebih mudah gitu. Kalau misalkan pakai WPS, itu kita klik WPS-nya, kemudian kita klik tombol WPS yang ada pada akses point-nya. Nah, itu nanti secara otomatis kalau di handphone itu kita akan mendapatkan sebuah password SSID dan itu udah secara otomatis terkoneksi gitu antara si handphonenya ini dengan routernya gitu atau akses pointnya. Nah, tetapi kalau misalkan di router mikrotik gitu, kita jadikan router mikrotik ini sebagai WPS client gitu. Jadi dulu pada awalnya mikrotik ini dia nggak bisa untuk jadi WPS client gitu. Nah, tapi sekarang udah bisa, udah diperbarui gitu. Nah, jadi kita request dulu di apa router mikrotiknya gitu yang sebagai klien dan kemudian kita klik tombol yang ada di router fisiknya atau bisa pakai virtual push button. Nah, nanti yang si kliennya ini akan mendapatkan SSID dan password, cuman nggak secara otomatis terhubung gitu. Jadi kita harus ngonfig lagi dari awal. Maksudnya ngonfig dari awal adalah cuman kita ini doang sih, cuman kita masukin aja security profile yang udah kita buat, yang udah kita dapat gitu. Nanti ada tulisannya AUTH WPS gitu atau apa gitu lah, kayak gitu. Tapi saya belum coba ngonfigin lagi ya. Saya terakhir ngonfignya itu udah lama. Mungkin ada beberapa yang berubah gitu. Kalau misalkan udah diupdate versi router mikrotiknya gitu. Kita akan coba sekarang ya. Itu, oke. Pertama, sebelumnya nih, jadi ada tulisannya kan ya. Penggunaan router mikrotik sebagai WPS client. Fitur ini baru ditambahkan pada routerboard versi 6.35 gitu. Nah, jadi kalau misalkan routernya masih di bawah versi ini, mungkin nggak bisa ya untuk menjadikan si router mikrotiknya ini sebagai WPS client, hanya sebagai servernya aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah diupdate, itu udah bisa lagi gitu. Oke, kita akan coba konfigurasi ya. Di sini saya sudah menyiapkan routernya. Oke, ini router 2 saya coba koneksikan ke router satunya. Oke, di sini saya pakai Roamon ya untuk remote router satunya. Oh, mati ya. Sebentar. Kecabut ininya. Oke. Sebentar lagi booting routernya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau saya masih kecepatan? Atau masih kurang jelas atau gimana gitu? Oke, ini saya disconnect. materi ini mas BPS tolong ulangi lagi. Yang mananya nih, Pak? Tekan tombol reset ya. Tekan tombol WPS. Iya. Kalau misalkan di nih, saya demoin aja. Ini saya tunjukin routernya ya. Oke. Iya, soalnya belum pernah pakai BPS ini, selalu saya abaikan. Oh, Kok cara lain selama ini kita biasa, ini emang hal baru sih bagi saya. oke, oke. Jadi kalau misalkan di router yang ini ya, yang horizontal, di yang horizontal ini yang Uplight 941 itu dia tombol WPS-nya jadi satu dengan tombol reset. Bener nggak? Di sini ya. Oh dia, di mananya mas? Di mana? Ya Mas, boleh dulu. BPS-nya di HP itu di mana?
Kalau WPS di HP, coba masuk ke ini. Tapi kalau di HP cuma bisa jadi WPS klien ya. Buka tampilan WiFi. Mati. Buka tampilan WiFi, kemudian klik yang pengaturan lanjutan atau apalah itu kalau bahasa Inggrisnya gitu. Nah, itu nanti kalau di paling bawah ada tulisannya sambungkan melalui WPS. Gitu. Coba deh HP-nya dicek. Itu. wifi langsung ada. WiFi langsung. Coba deh klik WiFi langsung. Nggak ada, adanya yang perangkat kedua apa? HP-nya apa kalau boleh tahu? Ini Redmi. Oh, seharusnya ada sih. Redmi kan? Iya. Ah, Kalau jaringan tersimpan, nanti deh kita sekali sertifikat. ya nanti kita ini ya. Oke. Em, Kalau yang Pak Farhan routernya yang horizontal bukan, Pak? Kalau yang Kan horizontal yang ya horizontal. ini ya. Iya. Nah, Di itu sini kan saya lihat juga di Citra Web itu memang katanya untuk produk Uplight 941 tombol WPS menjadi satu dengan tombol reset. iya benar. Heeh. Iya, jadi Berarti satu dia. berarti nggak dapat kita jadi ini ngereset hard reset ini. Enggak ngaruh. Kan hard reset itu kalau bisa berjalan ketika ini ya. Kalau misalkan kita cabut dulu adapternya, habis itu kita klik tombol resetnya yang lama, habis itu kita masukin lagi apa adapternya ya. Kayak gitu kan? Oh, Iya, jadi nggak ngaruh kok. Nah, kemudian kalau misalkan pakai yang apa ini? Sebentar. Oke, nih. Kalau pakai yang apa? Yang haplet yang horizontal, yang vertikal. Ini yang vertikal ya. Kalau yang vertikal itu dia sama, dia udah jadi satu sama ininya, sama tombol web sama tombol resetnya ya di sini nih. Ini nggak ngaruh, tenang aja. Nah ini kalau di haplet yang sini di belakang ada inian ya, di atasnya tuh ada tombol klik mode, tapi cuman saya kurang tahu ini mode ini apa gitu. Ada yang tahu mungkin di sini? Jadi di atas yang horizontal, yang di atas vertikal ini dia ada tombol, tulisannya mode. Ada yang tahu nggak? Mungkin kalau ada yang tahu bisa sharing kali. Soalnya saya belum tahu itu. Itu fungsinya untuk apa? Subsman Ya, kenapa? tombol di router kan. Iya, mode tulisannya. Itu untuk apa? Yang di sini nih. Yang di atasnya ini. Oke. Tadi, aduh, yang Pak Farhan belum lanjut ya. Nah, itu cara koneksinya itu gampang, Pak. Jadi kita cuma hanya memainkan button gitu. Button atau virtual button. Kalau virtual button nanti kita jelasin. Kalau button itu ya seperti tadi. Gitu. Jadi kita siapkan dulu kliennya. Kliennya itu ibaratkan kalau misalkan kita klik yang sambungan melalui WPS, itu ibaratkan si kliennya ini lagi scanning, Pak. Lagi scanning gitu. Lagi scanning, habis itu jadi dia scanning ke area jangkauan wirelessnya si handphone gitu. Nah, dia akan mencari akses point terdekat yang menerima permintaannya dia atau requestnya dia gitu. Jadi si kliennya minta, kemudian di accept nih, walaupun nggak dikenali sama router mikrotiknya itu, dia bakal bisa tetap terhubung. Tapi syaratnya itu kita harus klik tombol WPS button. Mungkin kalau misalkan di rumahnya ada yang pakai TP-Link atau D-Link gitu, itu di belakangnya juga ada tulisan apa namanya, tulisan WPS ya. Ini saya copot yang ini saya.
Oke nih. Di rumah memang ada nih apa ONT modem ini home sih ada Ada ya WPS ya? ada WPS-nya yang Huawei, Mm-mm. tapi itulah nggak pernah dipakai soalnya kan modem di rumah dimatiin wifi-nya, orang langsung di bypass ke ini pakai mikrotik di rumah, Oh. nggak dipakai. Nah, ini kalau misalkan di TP-Link di sini di belakangnya ada nih tombol ini. Dia jadi satu juga sama tombol reset ya. Ini untuk yang TP-Link. Itu. Mungkin kalau mau dicoba, cobain aja gitu. Jadi misalkan ada tamu nih. Ada tamu nanyain passwordnya apa. Nah, daripada kita nggak pengen passwordnya kesebar gitu, kita mungkin bisa accept si kliennya itu pakai WPS gitu kan. Klien nggak bakal tahu passwordnya kan nanti. Kecuali dia pakai HP-nya Xiaomi ya, yang bisa di-scan untuk ngelihat passwordnya. Ini ibarat seperti Bluetooth ya, ibarat ini ya, Iya, iya ada benar. pairing ya, ada Iya, pairing gitu ya. heeh. Kayak gitu, Pak, benar. Seperti itu. Ya intinya untuk memudahkan gitulah ya. Untuk memudahkan, kemudian lebih aman juga gitu. Jadi kita nggak perlu ngasih passwordnya kita gitu. Kan ada orang yang nggak mau ngasih passwordnya kan ya, dengan alasan keamanan gitu. Takutnya passwordnya disebar atau apa gitu ya kan. Nah ini kita bisa pakai yang namanya si WPS. Oke, gitu Pak. Ada pertanyaan nggak, Pak Farhan? Atau mau langsung kita praktekin? Lanjut mas, lanjut. Oke. Oke, kita akan lanjut. Pembahasannya udah ya. Kemudian sekarang kita mau saya remote. Oke, ini saya konekin ke romonnya dulu. Oke. Nah, di sini ada router 1 sebagai WPS servernya. Kemudian di keduanya ini di router 2-nya ada apa router yang akan berperan sebagai WPS client gitu. Oke. Pertama kita config di eh untuk router 01-nya gitu, untuk WPS servernya gitu. Nah, ini tampilannya. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan GUI, itu caranya gampang ya. Oke, ada yang masuk. Oke, caranya itu gampang. Ya, tapi yang pertama harus kita lakukan adalah kita melakukan konfigurasi wirelessnya dulu ya. Jadi di wirelessnya ini kita tentukan gitu. Kita mau bangun jaringan wireless yang seperti apa dulu. Gitu. Misal untuk sebagai access point, oke berarti kita setting dulu kan. Nah ini routernya kan, sorry maksudnya ini wireless cardnya. Di sini kita configin dulu gitu. Kemudian selanjutnya ada di bagian WPS. Nah di sini saya jelasin dulu. Ini wireless, klik yang advance mode ya. Ini kan tampilan awalnya gini ya. Klik yang advance mode. Kemudian di sini ada yang namanya WPS. Oh, sebentar. Mana ya WPS ya? Oh, sorry ini station. Kita jadikan AP dulu ya, access point. Nah, di sini ada yang namanya WPS mode gitu. Nah, WPS mode ini dia ada berbagai macam. Push button dan virtual push button only. Nah, kalau misalkan kita pilih yang push button tuh gimana, Mas? Jadi kalau misalkan kita pilih yang push button, berarti itu kita ngekliknya berdasarkan ini ya, apa namanya, router fisik gitu. Jadi kita klik di bagian yang tombolnya itu. Nah, ini fungsinya push button, berarti dia yang di bagian fisiknya gitu. Kemudian ada push button 5 second gitu. Nah, jadi dia akan melakukan accept-nya selama 5 second gitu. Jadi ketika si routernya nggak apa, si kliennya ini kan udah minta, habis itu udah di accept nih. Cuman si kliennya ini nggak respon lagi gitu. Nah, itu nanti setelah 5 detik dia akan selesai gitu. Dia nggak bakal accept lagi gitu. Kemudian ada lagi yang namanya virtual push button only. Gitu. Kalau untuk yang virtual push button only,
itu berarti dia kita melakukan push buttonnya atau kita melakukan accept-nya melalui tampilan terminal gini gitu, atau juga di tampilan seperti ini ya, WPS apa nih ya? Oh nggak ada ya kalau misalkan di ini ya, iya nggak ada. Berarti adanya di ini terminal gitu. Perintahnya itu interface wireless WPS, kemudian WPS server, sorry saya lupa ini, WPS push button. Nah ini kalau misalkan kita klik gitu, misal kita enter, nah itu sama aja kita udah melakukan push button melalui virtual gitu ya, jadi melalui softwarenya seperti itu. Oke, itu sedikit penjelasan tentang push button di melalui GUI-nya gitu. Oke, pertama di sini saya akan melakukan konfigurasi dulu. Yang pertama interface print dulu. Oke, untuk WLAN 1 ini akan saya jadikan pemancarnya, dan Ether 2-nya ini saya akan jadikan sebagai kliennya gitu. Maksudnya klien remote ya. Gitu, Ether 2 ini. Oke, pertama kita enable dulu wirelessnya, interface wireless enable WLAN 1. Kita cek interface wireless print. Oke, dia statusnya udah nggak ada flag sama sekali ya. Kemudian kita setting dulu nih, kita konfigurasi dulu. Gitu. Nah, ini di sini kita akan melakukan konfigurasi seperti modenya akan kita jadikan seperti apa, kemudian SSID-nya dan lain-lain. Oke, yang pertama di sini akan saya bangun jaringan wireless dengan modenya itu AP bridge gitu. Jadi agar bisa banyak klien yang terhubung dengan akses pointnya kita gitu. Jadi nggak hanya satu aja. Karena nanti saya juga akan menghubungkan HP saya gitu. Jadi kita coba kalau misalkan di handphone itu dia kayak gimana konfigurasinya gitu. Modenya AP bridge, kemudian kita pilih bandnya 2 GHz BGN, kita pilih yang lebih besar aja gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah SSID-nya. SSID-nya akan saya kasih namanya WPS server. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini saya belum bikin security profile ya. Jadi saya buat dulu nanti. SSID-nya WPS server. Kemudian selanjutnya frekuensinya udah, SSID-nya udah, oke. Oke, untuk security profile berarti kita config-nya nanti ya. Oke, ini kita enter aja dulu. Interface wireless print. Oke. Selanjutnya kita bikin passwordnya dulu ya. Seharusnya tadi kita bikin passwordnya dulu sih gitu. Untuk lebih lebih spesifik. Kita bikin passwordnya dulu, interface wireless, security profile, add, kemudian name-nya. Oke, ada yang ngechat ya. Udah direkam. Udah. Oke, aman ya. Sudah direkam, tenang aja. Ya, Mas Riko? Aman mas, tenang. Ya. Lagi aman. Oke. Gak jadi ujian saya di reschedule. Oke. Di 2 kali. Oke, di sini kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Kita bikin security profile-nya. Saya kasih namanya AUTH WPS. Sorry. AUTH WPS. Kemudian modenya menggunakan dynamic key. Selanjutnya authentication type-nya kita pakai WPA PSK dan WPA2 PSK. Unique shippers-nya saya kasih ASCCM dan TKIP. Group shippers-nya ASCCM TKIP. Oke, jadi nanti kalau misalkan kita melakukan request, kita juga bakal dapat ininya ya.
tipe autentikasinya gitu, dia apa ya. Jadi biar bisa terkoneksi gitu. Kemudian langkah selanjutnya WPA reset key, kita tentukan passwordnya. Saya kasih passwordnya yang gampang aja ya, karena ini lagi latihan 1345678. Oke, WPA 123456778. Oke, interface wireless security profile print. Oke, interface wireless print. Ini saya ganti dulu untuk security profile-nya dia karena masih default. Interface wireless set WLAN 1 security profile-nya tadi namanya UTH WPS. Kemudian WPS-nya tadi belum kita config ya. Kalau di CLI-nya WPS modenya. Nah, ini kita bisa milih ya, mau push button atau push button virtual only gitu. Kita akan coba untuk yang push button virtual only dulu gitu. Oke, kemudian WPS mode push button virtual only. Tapi nanti kita coba ya apakah dia bekerja atau enggak untuk yang virtualnya. Oke, nah di sini kita udah bikin konfigurasi wirelessnya gitu sama WPS-nya. Kemudian kita coba untuk melakukan distribusi IP address-nya gitu. Kita kasih IP-nya 10.10.10.10.1/24, interface-nya WLAN 1. IP DHCP server, setup, interface-nya WLAN 1. Oke. IP DHCP server print. Oke, di sini untuk IP DHCP servernya sudah saya bikin ya untuk distribusi IP address agar si kliennya dapat berkomunikasi dengan si access point-nya gitu. Coba kita cek apakah udah muncul ya. Tadi saya kasih nama apa ya namanya? Namanya WPS server. Oke. Nah, ini udah ada ya WPS server. Nah, saya kurang tahu ya kalau misalkan di laptop itu ada WPS-nya atau enggak. Gitu. Kalau misalkan ada yang nanya apakah di laptop ada WPS-nya atau enggak, saya kurang tahu. Gitu. Saya belum coba explore untuk di Windows. Oke, ini udah saya bikin untuk yang router 1 sebagai servernya gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan coba melakukan konfigurasi pada WPS kliennya gitu atau di router 02-nya. Oke. Untuk yang di wireless 02-nya ini sebenarnya gampang ya. Jadi ini kita enable dulu interface wireless print dulu. Yang pertama itu kita enable dulu gitu. Interface wireless enable number 0. Interface wireless print. Oke, dia udah enable ya posisinya. Kemudian kalau misalkan kita mau lebih spesifik, misal contohnya ada komputer yang akan dijadikan router OS gitu dan itu dia punya wireless cardnya gitu. Nah itu kan nggak ada kayak gini ya, maksudnya nggak ada tampilan GUI seperti ini kan. Nah berarti kita harus kayak gimana nih mas gitu. Berarti kita pakai scan ya gitu. Interface wireless scan WLAN 1 gitu. Ibaratkan yang scan ini sama aja kayak yang tombol wireless ada di Windows gitu. Jadi kita bisa melakukan scan terhadap ada access point mana saja yang terhubung gitu. Oke, kita enter. Nah, ini contohnya misal di sini udah dapat nih gitu. Ini APZTN. WPS server. Biar tampilannya lebih jelas. Oke. Sini ada namanya WPS server ya. Kalau kita cek di sini APRB gitu. Ini udah pasti router Mikrotik ya. Apalagi ada router OS versinya gitu. Oke, ini radio name-nya untuk yang signal dan lain-lain mungkin nggak perlu saya jelasin ulang karena sebelumnya udah saya jelasin. Oke, kita lanjut. Sekarang kita udah dapat ya
WPS servernya gitu. Kita udah tahu tujuan kita gitu. Jadi kita akan melakukan request ke sini gitu. Nah, gimana caranya Mas? Kalau misalkan kita menggunakan tampilan GUI-nya, itu ada di sini. WPS client. Kita klik aja. Kemudian kita pilih interface-nya gitu. Untuk interface-nya ini WLAN 1 gitu. Kita pilih. Kemudian ini nanti yang akan kita dapetin ya. Untuk yang SSID ini bisa kita lebih spesifikin lagi gitu. Misal jadi contohnya kita mau ini kan ya mau request ke sebuah akses point gitu. Jadi kita bisa lebih spesifik. Jadi untuk menghindari adanya kayak serangan hacker dan lain-lain itu. Kadang kan hacker kan kayak gitu kan ya. Jadi kita main asal klik WPS client, kemudian kita malah terkoneksi ke misal contohnya akses point yang nggak dikenal gitu. Akhirnya malah kita kena serangan gitu, serangan cyber. Oke, kalau di GUI-nya tampilan seperti ini. Nah, kita akan coba misalkan SSID-nya nggak kita isi gitu. Oke, ini kan namanya kan tadi dia interface workspace. Bentar. Dia kan pakainya itu yang virtual mana nih? WPS. Oh, nggak kelihatan ya di sini ya. Wireless. Nah, dia virtual push button only gitu. Nah, kita coba berarti kita melakukan push buttonnya atau accept-nya melalui terminal gitu. Saya bersihin dulu, oke. Interface wireless WPS client. Nah, sini WLAN 1 ya. Kemudian untuk enternya ya cuma di enter aja gitu. Oke, ini saya coba start dulu gitu. Ini nggak usah saya coba untuk nggak usah ngisi. Start. Oke. Nah, ini kan dia udah mulai connecting ya. Coba kita coba. Statusnya connecting juga. Oke, ada yang masuk. Oke, belum dapet ya. Saya coba pakai do. Ada perintahnya itu tadi kan do ya. Do. Saya coba stop dulu. Saya coba stop, kemudian saya start lagi. Do, kita enter. Oke. Apakah dia dapat atau enggak? Dan masih nggak dapet ya di GUI-nya gitu. Kalau kita cek di sini, coba security profile, oke belum dapet ya. Oke, kalau di GUI-nya dia belum dapat sepertinya. Oke, ini saya coba berhentiin dulu. Kita akan coba menggunakan SSID-nya gitu. Kita lebih spesifikin lagi gitu. Kita stop dulu. Tadi kan namanya itu dia interface wireless. Saya coba cek. WPS server ya namanya. WPS server. Saya copy. Paste. Oke. Nah, ini lebih spesifik kan ya. Nah, ini kalau create profile ini dia maksudnya adalah security profile yang akan kita dapatkan gitu. Oke, ini saya coba start lagi. Oke, saya coba untuk coba di lakukan ininya server. Oke, nggak mau dapet ya dia. Oke, kita coba tunggu dulu lah. Saya sambil nyoba untuk yang di HP juga ya. Sambungkan melalui WPS. Oke. Oke, kalau misalkan dicek, oke ini saya udah coba ya. Ini tinggal kita klik aja berarti. Oke, karena virtual push button berarti kita push button lagi. Oh, sepertinya saya salah deh. Ini bukan WPS client harusnya. Interface wireless WPS server. Nah, push button. Aduh,
Sorry teman-teman. Saya salah ya. Harusnya tadi push button gitu. Oke, ini push button ya. Ini revisi, maaf. Salah tadi. Nih, baru kita klik. Oke, ini nggak mau. Oke. Diklik nambah 0. Dapat apa enggak? Untuk yang ininya. Disconnected incomplete. Nah, ini nggak usah berarti ya. SSID-nya berarti dia butuh MAC address-nya. Nah, ini kalau misalkan dilihat di HP saya udah terkoneksi nih. Tuh. Tersambung ke jaringan WiFi WPS server. Saya coba lebih spesifikinnya. Nah, ini udah dapetin IP nih. IP-nya 10.10.254, gateway-nya dan DNS-nya. Nah, itu kalau misalkan di HP ya. Kalau kita cek di sini wireless registration. Nah, ini udah ada yang terhubung nih. Ini handphone saya berarti. Oke. Untuk yang tadi yang di router Mikrotiknya belum berhasil ya. Kita coba ulang. Ini saya close dulu. Saya coba buka lagi wirelessnya. Kita klik WPS client. Oke, WPS servernya saya hapus. Untuk ininya interface wireless WPS push button WLAN 1 juga bisa deh. Nah ya, WLAN 1 aja gitu. Jadi nggak usah ngetikin number. Ini maksudnya number ini ya. Akses point mana yang akan kita lakukan accept gitu. Oke, ini saya coba mencari gitu. Saya coba request kemudian di accept. Oke, apakah mendapatkan? Oke, negotiation. Nah, ini adalah tampilan ketika kita berhasil mendapatkan SSID, MAC address dan passwordnya gitu. Kalau di sini dapat kita lihat bahwa kita udah dapetin passwordnya nih. Passwordnya 12345678. Authenticationnya WPA PSK dan encryptionnya ASCCM. Nah, ini ketika kita menggunakan WPS client di router Mikrotik gitu. Oke, ini udah kita dapetin ya, berarti udah kita dapetin, kemudian kita coba close. Nah, cuman di sininya dia belum ini ya, belum ke connect gitu. Karena kenapa belum connect? Dia hanya baru mengotomatisasinya si security profile-nya aja gitu. Walaupun kita tulisan di situ mendapatkan SSID, tapi di sini SSID-nya masih tetap Mikrotik gitu. Jadi kita harus mengubahnya secara otomatis. Jadi Mas cara tahu SSID-nya dari mana Mas? Ya dari tadi itu, yang dari yang tampilan SSID, MAC address dan lain-lain. Itu. Ini saya coba ganti namanya WPS server. Oke, saya apply. Oke. Kita coba. Dah, di sini dapat dilihat bahwa statusnya sudah running ya. Kalau kita coba request IP, kita pilih WLAN 1, apply. Oke, nah ini kita udah dapetin IP-nya nih, 10.10.253. Oke, itu adalah salah satu konfigurasi ketika kita menggunakan WPS server dan WPS mode. Dan ini melakukan push button-nya secara virtual gitu, atau melalui perintah yang ada di terminal. Seperti itu. Itu yang virtual push button only ya. Jadi cuman bisa ngaccept-nya melalui terminal aja. Kalau misalkan mau accept lewat apa namanya tombol, itu bisa kita pilih yang push button. Oke, nah itu akan kita coba juga. Nih, sebelumnya kita cek. Nah, di sini dia akan secara otomatis kita mendapatkan security profile-nya seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini yang udah kita dapetin ya. Nah, cuman dia nggak dapat WPA PSK. Kenapa nggak dapat WPA PSK, Mas? Karena dia udah diwakilin oleh WPA 2 PSK yang mana untuk keamanan dan teknologinya lebih canggih ya. Kemudian TKIP-nya juga kenapa, Mas? Nah, ini jadi dia diwakilin sama SCCM. Gitu. Tadi kan awalnya kita kalau nggak salah ada TKIP-nya ya. Saya coba cek. Nah, ini kan TKIP-nya udah kita centang, kemudian WPA PSK-nya juga udah kita centang kan ya. Gitu. Jadi dia hanya ngambil yang pentingnya aja gitu. Yang mana kira-kira bisa membuat koneksi lah gitu. Itu
Lakukan konfigurasi melalui virtual push button only. Oke, nah di sini saya akan coba hapus OPS profile-nya, kemudian untuk ininya juga saya ganti lagi jadi MikroTik. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan push button melalui router fisiknya gitu. Ini router yang mana ya? Sebentar. Interface Ether 1, Ether 2, Ether 4. Oke. Oke, nah ini yang jadi server yang ini ya. Gitu. Ini akan saya coba push button melalui tombol fisiknya. Berarti harus ada yang kita ubah ya. Ini saya ubahnya coba pakai GUI ya. Karena tadi kan udah coba ngonfig pakai CLI. WPS mode kita kasih push button lah gitu. Kita akan coba apply, oke. Ini masih ada yang terkoneksi nih HP saya. Saya coba lupakan dulu ya ininya. Handphonenya saya lupakan, oke. Kita coba konekin lagi. Oke, WiFi interface registration. Oke, di sini untuk memantau ya apakah kliennya udah terhubung atau belum. Nah, ini untuk router 02-nya. Oke, ini biar kelihatan. Nih routernya kelihatan kan ya? Ada di kamera sih. Kelihatan ya. Interface, oke. Nah, ini saya coba registration, saya coba request ya. Di sini dari kliennya berarti kita requestnya menggunakan WPS client ini. Kita coba, kita klik start. Gitu. Oke, nah di sini connecting kan ya, dia akan mencari. Kemudian saya coba klik tombolnya sekali aja. Apakah dia mendapatkan, dan dapat dilihat sini kita mendapatkan ya, atau berhasil terkoneksi gitu. Jadi ketika dia udah dapetin SSID dan passwordnya, maka langsung koneksinya langsung diputus, disconnected. Tadi kan muncul registrationnya, dan itu kenapa tadi muncul mas gitu, ada tulisannya connected. Tadi kenapa tuh mas? Apa namanya, flexnya atau keterangannya seperti itu statusnya ya, karena dia kan ini lagi negosiasi ya, negosiasinya itu butuh koneksi kan gitu, makanya tadi dia muncul sedikit gitu, muncul habis itu hilang lagi karena langsung di disconnected. Nah, ini udah kita dapetin nih passwordnya dan nih autentikasinya gitu. Kalau kita cek security profile, nah ini udah kita dapetin. Kemudian WiFi interface nya seperti biasa kita ganti sendiri ya, WPS server. Saya apply, oke. Kita coba apakah running, dan dapat lihat sini dia statusnya sudah running ya. Kemudian langkah selanjutnya handphone saya coba. Handphone saya coba untuk melakukan request pengaturan lanjutan. Oke. Di sini sudah muncul ya. WPS-nya sudah nyala gitu, dan itu ada batas waktunya ya untuk melakukan requestnya itu. Untuk batas waktunya saya nggak tahu, coba aja dihitung timer gitu, pakai timer mungkin. Oke, ini lagi berjalan. Kemudian saya coba untuk accept gitu pakai push button yang ini. Saya accept. Oke, nah di sini udah berhasil terkoneksi ya. Ini handphone saya. Ini nah ini tersambung ke jaringan WiFi WPS server. Nah, itu contoh menggunakan push button. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nggak? Nah, misal contoh ada pertanyaannya,
Mas, kalau misalkan kita pilih push button tadi tuh, apakah kita bisa melakukan push buttonnya melalui virtual? Oke, kita coba aja ya. Gitu biar kita tahu. Ini berarti saya hapus dulu mikrotik. Oke. Apply oke. Security profile. Nih saya hapus juga. Oke. Oke, kita kembali lagi sini. Nah, ini handphone saya ya, masih terkoneksi. Ini saya coba hapus dulu. Saya lupakan. Oke. Oke, udah di forget. Kemudian kita coba melakukan push buttonnya melalui virtual gitu. Ini WPS client. Kita siapin dulu perintahnya, interface wireless WPS push button. Seperti ini, WLAN 1. Ini saya ganti ya, saya bedain lah gitu biar kelihatan asli. OTH WPS OTH gitu. Biar saya nggak dikira nyiapin dari sendiri gitu. Nyiapin dari awal. Oke, ini saya udah oh ya, saya start dulu. Oke, udah connecting. Sekarang kita accept. Apakah dia mendapatkan aksesnya atau enggak? Dan dapat dilihat bahwa kita mendapatkan apa passwordnya ya dan autentikasinya dan SSID MAC address. Oke, nah kalau kita cek di sini registration, sorry, di security profile maksudnya. Nah, ini WPS AUTH nih, seperti yang sudah saya coba ubah tadi tuh. Tadi kan awalnya WPS profile. Sekarang namanya WPS AUTH, dia udah dapetin passwordnya 1234567 8. Oke, biar untuk tambah meyakinkan, kita isi WPS server. Oke, nah dan dapat lihat sini running. Dan kesimpulannya adalah ketika kita melakukan konfigurasi yang push button tadi, jadi dia nggak harus, kalau push button ini bukan berarti dia harus yang di fisiknya aja ya. Jadi ternyata dia bisa melakukan push buttonnya selalu melalui virtualnya gitu. Jadi istilahnya dua cara lah. Untuk yang push button 5 second juga sama ya, sama seperti atas ya, cuman bedanya dia waktunya cuma 5 second doang. Dan virtual push button only itu dia hanya bisa di di acceptnya melalui ini ya, melalui virtual aja gitu, seperti namanya virtual push button only itu hanya melakukan push button melalui virtual. Oke, itu kesimpulannya. Oke, untuk konfigurasinya itu aja, gampang ya untuk konfigurasinya. Dan dengan adanya WPS ini kita jadi lebih mudah dalam melakukan konfigurasi gitu, terutama dalam wireless gitu. Jadi kita nggak perlu lagi ngasih password gitu, kita suruh aja dia koneksi ke passwordnya, koneksi ke akses pointnya sendiri gitu. Seperti tadi kalau di HP sambungkan melalui WPS gitu. Nih saya coba sambungin lagi. Tersambung ke jaringan WiFi. Oke. Nah, itu salah satu konfigurasi dari WPS. Kan jadi gampang kan ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngetikin uh, passwordnya lagi. Kita tinggal bilang sama yang punya access point, coba Mas, coba klikin itunya dong WPS-nya gitu. Atau mungkin kalau misalkan yang punya WiFi gak ngerti, ini cara jahatnya sih. Misal kita mau terkoneksi ke internet gitu. Nah, misal si yang jaga akses pointnya nggak tahu fungsinya WPS gitu. Kita request, habis itu kita bilang sama masnya, Mas, coba nyalain atau klik tombol WPS-nya gitu. WPS yang ada di akses point. Maka itu secara otomatis kliennya akan terhubung secara otomatis ya. Iya, kayak gitu. Kita dapat IP, kita dapat uh, SSID dan apa tadi security profile atau passwordnya itu. Nah itu ya seperti yang saya bilang, berarti
dia setelah diupdate versi MikroTik-nya juga tetap sama ya. Kalau di handphone kan dia langsung terkoneksi dengan akses point tujuan gitu. Tapi kalau di router MikroTik itu kita harus ngisi sendiri gitu akses point yang dituju. Seperti itu. Oke, itu adalah kemudahan ketika kita menggunakan WPS. Oke, ada yang ingin bertanya? Untuk materinya itu aja. Sebelumnya saya absen dulu ya. Checklist. Tanggal 16. Wah, boleh nih Pak Farhan diterapin saya. Matiin aja Pak itunya Pak. Pak Farhan. Matiin WPS modenya kan bisa di disable ya. Nah, itu kalau di disable maka nggak bisa lagi tuh. Ada anakan Gail. Untuk yang TP-Link kemudian Huawei itu sama ya, dia ada pilihannya. Mas Hedri asik. Wah, ini udah tahu tekniknya ya. Mungkin Pak Farhan kalau misalkan setup WiFi itu kan kadang kita mengabaikan ya. Iya benar yang kata Pak Farhan, ketika kita bikin WiFi kita mengabaikan yang namanya WPS mode. Padahal itu penting. Gitu. Si Adit kalau gini udah khusus speed Mbps. Wih, mantap. Itu mah pakai hotspot berarti ya. Seperti itu. Kalau kita mengabaikan terus ada orang eh apa ya istilahnya kalau di cyber? Soseng ya atau social engineering. Kita pengaruhin dia gitu. Bilang, "Mas, klik WPS yang ada di belakang router." Gitu. Kalau ditanya, "Untuk apa, Mas?" Klik aja gitu. Itu kan nanti kita akan dapat akses untuk ke routernya kan ya. Jadi kita nggak perlu lagi nanya-nanya passwordnya apa gitu. Kalau nanya password kan kadang ada yang mau ngasih kadang enggak. Oke, itu salah satu penerapannya. Itu bisa diterapkan kalau misalkan ada di sekolah gitu. Kan kadang kalau kita di sekolah kita males ya untuk ngasih misal si Adit nih bilang sama Pak Farhan, "Pak," atau teman-temannya si Adit, misal mau, "Pak, mau terkoneksi ke WiFi dong." Gitu di kelas misal. Kan ada banyak tuh. Misal di kelas ada 30 siswa. Nah, kalau misalkan siswanya ngetik-ngetikin gitu kan eh, nggak ini ya, nggak efisien sama boros kan. Nah, suruh aja siswanya buka WPS, suruh request melalui handphonenya, pas request kemudian di accept gitu dari access pointnya. Accept udah, berapa banyak klien yang request sekaligus itu pun tetap bisa terlayani. Seperti itu. Oke, ya, maaf Pak, kurang kenceng Pak. Kalau tadi pakai WPS untuk anak-anak gitu, Ya, apakah nanti speednya itu tidak bisa di limit ya? speednya, iya nggak bisa Ah, di limit. enggak kan? Enggak. Itu dia. Kalau Kalau di kita pakai hotspot bisa. hotspot nggak bisa di Iya ya, pakai hotspot bisa. Nah, iya. kayak saat selama ini Oh, dia nggak upload khusus tuh Pak. Kalau teman-teman dia paling 1 mega oh bisa Pak, bisa speednya. Pak. Di itu Bisa di WPS. bisa di WPS. Tapi nanti kan pasti kan langsung di redirect ke tampilan hotspotnya kan? Oh bisa gitu ya? Iya bisa, 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 Oh bisa diterapkan di. bisa. Oke makasih. Iya kayak gitu. Oh Adit kok khusus ya dia anak anak pilihan ya Adit ya, anak pilihan. bikin sendiri semua. Bikin sendiri. Si Adit. Teman-teman dia 1 mega, dia 10 mega tuh Pak, Mas. GG dia mah anak pilihan. Sampai bawa router aksa kelas ya Mas Adit. Ini tanggal 16 ya. Budia ada, Mas Riko ada, Pak Farhan ada, Mas Adit ada, Pak Sulaiman gak ada, Mas Sisna. Oke, Bu Dewi ada? Ada Bu Dewi ya?
Oh, ada. Oke. Mas Padil dan Pak Pisena. Oke, ini kemarin kita belajar di rumah ya. Bukan libur sih, belajar di rumah. Oke. Libur. Oke. Ke bawah. Oke. Sekarang tanggal 16. Oke. Untuk konfigurasi WPS itu aja, ada yang ingin bertanya? Selain Pak Farhan tadi Pak Farhan nanya. Atau Pak Farhan ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Simple kan ya konfigurasinya, cuma kayak gitu, cuma main klik-klikan aja gitu. Itu tinggal kita mau explore atau enggaknya sih untuk fitur-fiturnya itu. Kan di WPS kan banyak tuh. Nah, itu cobain juga tuh. Misal pakai virtual push button only, apakah kalau misalkan di klik tombol fisiknya bisa apa enggak? Nah, itu PR-nya tuh. Nanti saya tanya besok ya. Kan kalau tulisannya only ya. Tapi cobain aja, siapa tahu ngebug kan. Siapa tahu ada bugnya. Nah, itu cobain silahkan nanti. Oke. Oke, Mas Adit ada pertanyaan lagi? Untuk Mas Riko, dia lagi ini ya, lagi training ya Mas Riko ya. Iya benar. Bang. Oke, oke. Lagi belajar server. Ah, siap, siap. Oke, Bu Dewi ada pertanyaan, Bu? Kayaknya baru join atau enggak ya? Tadi saya juga kurang lihat. Kayaknya join di pertengahan ya. Bu Diah, gimana Bu Diah? Apa masih di apa tadi? Em, lagi fotokopi ya tadi izin. Oke. Oke, Bu Nikmah ada tambahan Bu Nikmah? Kalau nggak ada tambahan, kita akhiri meetnya ya. Kita cepet aja gitu. Saya mau konfig, mau lanjut belajar buat Ukom. Saya close. Oke. Pak Avisena udah pulang Pak? Atau masih di jalan, masih nyimak? Kalau emang udah nggak ada lagi pertanyaan, kita akhiri meetnya ya. Oh ya, belum saya stop.